Selamat malam jemaat yang terkasih, penghujung tahun hampir tiba. Tahun 2021 mendekati akhir dan kita semua menyongsong tahun yang baru. Saat ini kita hendak memuliakan Tuhan atas penyertaan-Nya yang ajaib sepanjang tahun ini. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian bagi Dia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hikmat Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 365 hari telah kita lalui sebagai pengembara kehidupan. Setiap perjalanan memiliki pembelajarannya masing-masing yang bertujuan untuk pertumbuhan hidup kita. Terutama pertumbuhan akan pengenalan akan kehendak Kristus bagi kita. Permasalahannya, apakah kita benar-benar mengalami pertumbuhan hidup di dalam Kristus sepanjang tahun ini? Di malam hari ini merupakan momen untuk kita merefleksikan kembali mengenai Tuhan yang senantiasa menyertai kita di sepanjang tahun ini. Hikmat-Nya yang menerangi kehidupan, itulah yang memampukan serta menguatkan kita untuk sanggup menapaki kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan
hari Tuhan selalu beserta dengan kita dan selalu diberi rahmat-Nya setiap jam bagi kita. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Pada malam hari ini, marilah kita merenungkan kembali perjalanan kehidupan iman kita. Di tengah situasi yang masih kunjung belum usai dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19, keadaan kita ini tentu sangat berdampak banyak dalam sisi-sisi kehidupan kita. Apakah kita menyalahkan keadaan dan mungkin menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan? Ketika kita mengalami kejatuhan, masa-masa suram di dalam perjalanan tahun 2021 ini, baik itu akibat dari perbuatan kita sendiri ataupun yang bukan, apakah kita masih terus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan? Saya undang kita semua untuk berdiam diri sejenak. Kita merenungkan perjalanan kehidupan kita di masa yang lalu di tahun 2021 ini. Apakah kita masih tetap berpegang teguh kepada Tuhan ketika keadaan mendesak kita dan tidak sesuai dengan harapan kita? Marilah kita menenangkan diri sejenak untuk berdoa. Tuhan, dengarlah seruan hati kami masing-masing. Kami manusia yang rapuh, yang tidak berdaya di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengakui akan kelemahan serta kesalahan kami. Kami mengakui kalau kami masih terus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan Engkau terhadap setiap situasi yang tidak kami inginkan. Mungkin juga ketika kami mengalami masa-masa yang indah, kami pun juga lupa akan Engkau, lupa untuk bersyukur. Tuhan, inilah hidup kami mau menyerahkannya di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan akan segala kesalahan kami ini untuk diampuni oleh Engkau dan dibersihkan dan menjadi baru. Amin.
dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan dengar doaku. Yesus Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita terambil dari Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku.
yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan di akhir penghujung tahun ini, supaya hanya Engkaulah yang sungguh-sungguh menolong kami untuk menjadi pelaku firman, dan itu kami bawa terus di tahun yang baru, supaya kami sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu dengan melaksanakan firman-Mu. Berkati firman yang akan kami renungkan bersama, biarlah ini bersama-sama di penghujung tahun ini menjadi kekuatan, menjadi peringatan, dan Tuhan mau supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka firman Tuhan pada hari ini adalah dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Tema kita pada penghujung tahun ini adalah dipimpin terang Kristus. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat yang ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema di penghujung tahun ini adalah dipimpin oleh terang Kristus, ya. Teks yang diambil memang saya ambil yang dari leksionari yang raja-raja. Kita sudah melewati sepanjang tahun ini. Kita melewati berapa lama? Wah, kalau saudara melihat bahwa ini tayangan daripada jam, ya.
365 hari. Dulu kayaknya saya kecil itu 52 minggu ya, sekarang udah dipotong 48 minggu. Ya, kemudian 12 bulan, 8.760 jam, 525.600 menit. Apa yang kita lakukan? Dari dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan sepanjang tahun 2021? Apakah kita melakukan semuanya di dalam terang Kristus, baik itu pekerjaan, studi, keluarga kita, relasi, kehidupan apapun. Ada kalanya orang-orang Kristen atau kita ini orang percaya seringkali hidupmu untuk apa? Ini menyenangkan Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan kan berarti kita hidup di dalam terang Kristus. Tetapi itu hanya lip service. Di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita berbisnis, ketika kita studi, ketika kita berkeluarga, kekerasan terjadi dalam keluarga. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah semua kehidupan kita 2021 itu kita melakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita ketahui itu menyenangkan Tuhan? Atau kita gunakan waktu itu sia-sia? Terus terang saja dalam kehidupan saya sendiri secara pribadi ada kekecewaan di dalam melakukan akan waktu-waktu yang saya lakukan. Mungkin entahkah itu bertambah usia sehingga tidak secepat dulu. Misalnya 1 minggu, 1 bulan saya melakukan harusnya 5 hal, tetapi akhirnya jadinya cuma 3. Ya, karena saya sekarang studi lagi, saya cuma 3. Saya merasa bersalah tetapi tidak punya tidak punya sesuatu yang membuat saya ayo cepat. Ini sesuatu yang harus dilakukan. Rasanya hari-hari ada waktu kita menyia-nyiakan waktu-waktu yang kita miliki. Bukan hanya menyia-nyiakan. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Saya kasih contoh ya, kalau kita ada di dalam situasi pandemi ini, maka saya baca orang merubah ya dengan situasi ekonomi bisnis yang baru. Bisnis pas ada masa pandemi ya, keputusan bisnis. Bukan lagi ada di toko-toko atau pasar karena tutup atau dibatasi waktunya, tapi mulai online dan lain sebagainya. Orang banyak berubah haluan di dalam pekerjaan. Apa yang kita pikirkan ketika kita memulai bisnis? Tentu seperti memeriksa modal kita. Siap situasi yang terburuk karena tidak sekali bisnis sesuai dengan rancangan kita. Ya, berhemat. Apa link kerja kita, kepada siapa kita kerja sama, dan itu harus diperhitungkan dengan baik. Berapa banyak keuntungan? Nah, ini paling banyak kita memikirkan keuntungan. Bagaimana penjualan yang kita lakukan? Harus yang termurah dibandingkan yang lain. Tetapi kita juga harus promosi melalui IT, teknologi dan lain sebagainya. Saingan loh. Semua itu kita pikirkan ketika kita mau berbisnis, bukan? Tapi saya mau bertanya, ketika kita merubah haluan daripada pekerjaan kita pada masa pandemi ini, apa yang utama dalam pikiran kita? Dari dikasih Tuhan bahwa kita memikirkan cuan ya. Paling utama kita pikir keuntungannya berapa? Keuntungannya berapa? Kita harus pakai bahan yang semurah mungkin. Nggak terlalu healthy atau tidak terlalu sehat, nggak apa-apa, yang penting murah. Wah, saudara, kita nggak memikirkan kesehatan orang lain. Yang penting cuannya besar. Apakah demikian cara orang Kristen berbisnis? Kita mulai dengan kebingungan kita terhadap situasi ekonomi. Oleh karena itu perenungan firman Tuhan hari ini penting. Apakah kita dipimpin Tuhan di dalam berbisnis? Dari dikasih Tuhan, kalau kita mau menyatakan apakah kita mau mengikuti terang Kristus, maka sebagai anak-anak Tuhan bukan asal berbisnis dengan cuan yang besar, tetapi merenungkan apakah ini panggilan Allah di dalam hidup saya. Apakah ini ada korelasi dengan iman saya. Kalau saudara menggunakan bahan yang materinya sebenarnya tidak terlalu baik untuk kesehatan, sebagai anak Tuhan kita harus bertobat. Karena itu berarti saudara hanya memikirkan untung, tetapi kemudian melupakan kesehatan sesama kita. Itu berarti mencilakakan orang lain.
dengan bahan-bahan yang tidak baik mungkin. Dan yang dikasih Tuhan juga bagaimana dampak daripada bisnis kita untuk kesaksian hidup kita. Apakah ini ada di dalam kehidupan anak Tuhan, bukan hanya bisnis, tetapi juga berkeluarga, bermasyarakat ketika Zoom dan lain sebagainya. Ya, kamu rapat ya, yuk ikut rapat. Ya, pasti saya ikut rapat. Pasti saya hadir di dalam meeting itu. Pasti saya hadir di dalam seminar itu. Karena kalau saya studi itu kan selalu ada yang seminar-seminar dalam Zoom. Oh, bisa saudara cuma nama, kemudian kita tidur. Ya, cuma nama saja. Tapi akhirnya kita tidur. Tapi kita menuliskan kalau saya kuliah lagi itu absen bahwa kita hadir. Padahal kita tidak hadir. Mungkin cuma nama, kemudian kita ke belakang, kemudian kita melakukan pekerjaan yang lain dan kita tidak mendengarkan kuliah itu sebenarnya atau seminar itu. Saudara, ini di dalam terang Kristus semua kelakuan kita itu harus kita evaluasi dengan baik. Berani? Kalau tema yang diberikan GKI Gayung Sari ini kepada saya dipimpin oleh terang Kristus, maka ini bukan tema-temaan, tetapi tema sungguhan. Betul? Semua jemaat yang ada di rumah, betul? Apakah ini tema sungguhan sebagai komitmen kita untuk memperbaharui hidup? Oleh karena itu kita perlu sungguh-sungguh merenungkan hal ini dengan baik. Karena Tuhan ingin hidup kita di dalam terang Kristus sesungguhnya. Dan kita belajar dari teks yang kita baca hari ini. Ini tadi poinnya ya, untuk recheck akan tahun 2021. Apakah kita senantiasa langkah kita berbisnis, berkeluarga, studi, melayani, ada dalam terang Kristus. Apalagi udah jauh dari anak-anak Tuhan itu berbohong, memfitnah orang, itu udah jauh ya. Saya nggak ngomongin hal yang itu, tetapi itu sudah jauh. Tetapi apakah setiap langkah kita memohon pertolongan Tuhan? Walaupun saudara jago berbisnis, tapi setiap kali buka bisnis baru, tentu kita harus berdoa dengan sungguh, apakah ini pimpinan Tuhan? Dan yang dikasih Tuhan melalui bacaan hari ini, kita mendapatkan bahwa Salomo pada saat itu mimpi berbicara. Karena kita lihat teks berikutnya, kalau saudara baca seterusnya, Salomo memang diberikan hikmat, wisdom, sophia daripada Tuhan untuk memutuskan perkara ya. Kalau kita melihat ke Salomo, ini bisa menjadi acuan kita hidup di dalam terang Kristus. Pada tahun 2022, kita harus punya tekad hidup di dalam terang Kristus. Amin. Seharusnya iya. Berani beresiko? Tidak pakai bahan tadi bisnis, bahan materi yang tidak baik. Tetapi kita pakai yang baik dan mungkin lebih mahal sedikit daripada yang lain. Tapi kita tulus memberikan yang terbaik dalam bisnis kita kepada sesama. Saudara, kita perhatikan apa yang kita baca tadi. Dipimpin terang Kristus melalui kehidupan Salomo. Ada 3 poin saja penting ya. Lifestyle dan religius. Ini sangat penting. Salomo berbicara pada teks yang sebelumnya, memang kita harus baca seluruhan. Relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Nanti kita bahas satu-satu bagian ini ya. Kemudian ini penting. Kalau kita mau mengatakan hidup dengan terang Kristus, bagaimana lifestyle kita? Bagaimana hidup religius kita? Ya, lifestyle sama religius tidak dipisahkan mestinya ya. Religius itu ada di dalam seluruh aspek lifestyle kita ya. Lifestyle termasuk apa? Cara kita membelanjakan uang kita, cara kita bersaksi melalui lifestyle kita, itu semuanya ya. Kita belajar dari Salomo, apa yang dia nyatakan. Kemudian kita juga melihat lagi bagian yang lain. Next. Bagian yang lain itu keinginan. Nah, ini keinginan manusia. Kita belajar dari keinginan daripada Salomo. Next. Yang ketiga adalah bagaimana respon Tuhan terhadap dirinya. Saudara pernah bertanya enggak kepada Tuhan? Tuhan kira-kira senang enggak sama kita? Ya. Tuhan kira-kira senang enggak sama hidup kita? Kalau kita melakukan firman Tuhan baru ya.
Tetapi jikalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, bagaimana Allah bisa senang atas hidup kita? Dan yang dikasih Tuhan, style life ya, lifestyle ini, religius ini adalah ada 3 yang kita lihat di dalam kehidupan Salomo. Yaitu kita melihat bahwa relasinya dengan Tuhan itu adalah hal yang utama sekali. Dia berbicara kepada Tuhan bahwa dia juga diangkat oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri yang sudah menetapkan. Ini hal yang penting di dalam kehidupan Salomo ya. Sehingga relasi dengan Tuhan di dalam hidupnya adalah hal yang utama. Dia memuji Tuhan. Hal yang kedua kita melihat adalah dia setia memberikan korban. Setia memberikan korban. Apa artinya itu? Bahwa tanda ucapan syukur tanpa tanda permohonan, tanda kebergantungan kepada Tuhan. Orang yang hadir di gereja, orang yang senantiasa beribadah, saya harap punya sikap seperti Salomo. Kenapa beribadah? Cuman gaya-gayaan karena Kristen. Tidak, seharusnya kita datang beribadah karena kita tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Bisa tetap saudara nggak saat teduh, saudara ke gereja, tanpa ke gereja bisa melakukan hari-hari hidup saudara. Tapi orang yang datang beribadah senantiasa dengan tekun, mau mempersembahkan korban, entah apa itu, bukan hanya materi tapi hidupnya, pelayanannya. Karena dia tahu bahwa hidupnya itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah kesaksian. Ya, inilah lifestyle-nya Salomo ya. Kesaksian di mana dia mempersembahkan korban di tengah-tengah orang yang tidak tahu mempersembahkan korban. Dan karena dikatakan dalam teks firman Tuhan belum ada rumah Tuhan didirikan. Ini yang dia saksikan kepada banyak orang. Saudara, relasi dengan Tuhan itu hal yang utama ya. Saudara, orang kalau kita lihat orang muda berpacaran awalnya melayani, tapi kemudian setelah berpacaran dia lupa relasinya dengan Tuhan. Malah asik dengan pacarannya, lupa pelayanannya, dia tinggalkan demi berpacaran. Berarti ada sesuatu bahwa Tuhan belum yang utama dalam hidupnya. Karena dia lupa bahwa doanya adalah doa yang dipersembahkan kepada Tuhan, permohonan tentang pasangan hidup, tetapi setelah memiliki calon pasangan hidup saja sudah melupakan Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita banyak harus koreksi relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita punya rasa takut ketika kita berbicara kasar, ketika kita memfitnah, berbohong, rasa takut kepada Tuhan. Ini menunjukkan relasi kita dengan Tuhan. Apakah relasi kita dengan Tuhan itu ada ketika setiap hari kita bersaat teduh? Ada banyak saat teduh di gereja kami, ada yang namanya hari saat teduh setiap hari. Apakah kita punya keinginan itu? Jikalau kita ini sungguh mengutamakan Tuhan. Yang tadi dikatakan adalah kesetiaan di dalam melayani. Melayani bukan karena kita nganggur. Melayani Tuhan bukan karena kita ini gak punya kerjaan apa-apa. Tetapi justru semakin sibuk kita, semakin setialah kita melayani Tuhan. Karena itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Di dalam hidup saudara, bukan saya kebagusan sekali ya kalau bisa menjadi pendeta dan terus melayani di dalam segala tantangan. Karena saya tahu hidup saya persembahkan. Dan saya menjaga sungguh-sungguh supaya persembahan itu bisa selesai. Bisa sungguh-sungguh bisa menyenangkan Tuhan. Menjaga kehidupan itu. Kesaksian kita adalah dilihat ke banyak orang. Itulah lifestyle yang sesungguhnya. Kalau 3 hal ini saja saudara lakukan dalam hidup kita setiap hari, maka dipimpin oleh terang Kristus. Itu adalah tema yang bukan judul-judulan, tetapi tema yang mau dilakukan oleh jemaat, khususnya GKI Gayung Sari ini. Hal yang kedua kita bisa lihat adalah keinginan. Saudara, kalau orang memiliki Tuhan, keinginannya apa? Nah ini perlu ya. Keinginan hidupmu apa? Kalau saya tanya keinginan hidupmu apa? Menjadi kaya, menjadi terkenal. Ya nggak salah sepenuhnya, tetapi apakah itu keinginan yang benar di hadapan Tuhan? Saudara, kalau
pribadi saya bersyukur, maksudnya dalam pengertian begini. Kalau kerja kita melayani Tuhan, keinginannya bukan lagi materi, itu udah sangat sangat penting sekali dalam hidup kita ya. Apa yang kita miliki itu adalah kita kelola dan kita sungguh-sungguh mempergunakan apa yang kita punya itu untuk kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jadi keinginannya udah diubah oleh Tuhan. Bukan lagi pakai tas yang mahal, di mana tas yang puluhan juta itu bahkan ratusan. Itu menjadi lifestyle kita dan itu menjadi penghargaan kita. Memakai HP yang kira-kira terus mahal, padahal kita pakai uang kredit, kita pakai bukan keuangan kita, masih harus kita bayar itu dengan 2 tahun mungkin. Apa itu keinginan kita? Saudara, untuk hal yang ini sangat penting. Mari kita lihat apa yang merupakan keinginan Salomo. Pengenalan akan Tuhan. Salomo memohon kepada Tuhan bahwa pengenalannya akan Tuhan itu ada di dalam keinginannya. Dimulai dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Mengenal akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memilih dia. Yang kedua kita lihat dia mengenal dirinya. Bahwa sekalipun Salomo adalah seorang yang dipilih. Tapi dia sadar dirinya masih muda. Masih belum berpengalaman. Itu yang dia katakan. Dan juga dia kemudian mengatakan pengenalan dirinya. Aku masih muda. Bagaimana aku memimpin akan bangsa yang besar itu. Oleh karena itu keinginannya adalah mempunyai hati yang bisa paham untuk mengenal yang tepat, yang benar. Sehingga bisa menghakimi, memutuskan perkara di dalam pekerjaannya untuk melayani akan bangsa. Pada saat itu yang besar, bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan kita itu sangat menunjukkan bahwa kita ini apakah seorang yang mau dipimpin oleh Kristus atau tidak. Saudara, semua orang bekerja dan mempunyai akan honor atau gaji atau pendapatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berkat daripada Tuhan. Jadi kalau kita ingin melebihi daripada apa yang merupakan honor kita, keinginan kita perlu dikoreksi. Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Apakah itu sesuai juga di dalam pimpinan terang Kristus? Saudara, saya juga harus ngecek terus menerus keinginan saya. Bukan berarti saya sama sekali tidak ada keinginan materi, bukan. Tetapi ketika saya tahu itu melebihi daripada apa yang seharusnya. Bagaimana kesaksian hidup saya sebagai seorang pelayan Tuhan atau seorang Kristen. Maka saya menjaga baik-baik bagaimana apa yang sudah ada pada saya itulah yang saya syukuri. Saya tidak lagi melihat ABC terserah orang lain. Tetapi apa yang ada pada saya itu saya syukuri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi semua kita sudah belajar bukan dari janda yang miskin yang dikatakan Alkitab. Apapun kita bisa berbagi dengan sesama. Tidak nunggu kita punya atau kaya. Tetapi kita bisa berbagi. Kalau keinginan kita adalah di hati kita yang terdalam. Bukan untuk diri kita sendiri. Tapi bagi sesama. Saya belajar supaya saya lebih pintar. Supaya saya bisa menolong sesama saya. Saya berbisnis. Supaya bisnis saya diberkati. Dan saya bisa menolong sesama saya. Saya punya pegawai. Dan bisa menolong orang lain untuk makan. Atau saya bisa berbagi kehidupan ini. Apa yang Tuhan sudah berikan. Saya melakukan kehidupan berkeluarga. Saya ingin punya pasangan supaya keluarga saya menjadi saksi bagi keluarga lain. Itu harus terus dipegang. Karena apa? Keinginan kita sangat tercermin. Apakah di situ ada terang Kristus? Hal yang berikutnya adalah ketika Salomo kita perhatikan respon Tuhan. Saudara, saya senang sekali dengan respon ini ya. Respon Tuhan kepada Salomo, engkau tidak meminta next umur panjang. Sebanyak orang minta kalau doa ulang tahun apa umur panjang ya. Padahal kalau umur kepanjangan gimana? Yang lain sudah mati. Kadang-kadang saya juga pernah yang mengunjungi jemaat. Umurnya sudah sangat
tua lah ya, sudah lebih dari 90 ya mungkin. Jelang 100, teman-temannya sudah nggak ada semua, udah banyak nggak ada. Tapi dia apa yang dia ini? Tapi dia masih sehat gitu ya, luar biasa memang. Tetapi kita lupa umur panjang sampai seberapa? Orang ada umur 80, kepanjangan juga nggak enak. Ada banyak orang kalau kita udah lansia kita kunjungi, kepingin dipanggil Tuhan dengan keadaan damai. Bukan putus asa loh, keinginan dipanggil Tuhan karena sudah kekuatannya lemah ya tubuhnya. Salomo tidak meminta itu respon Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan. Banyak orang meminta kekayaan, diberkati. Ya diberkati itu bukan hikmat, diberkati bukan tubuh yang sehat, tetapi yang paling utama tadi cuan. Ya, kekayaan, materi, punya mobil bagus, punya rumah bagus itu impian semua orang muda. Siapa yang bawa orang muda ini kepada impian seperti itu? Jangan-jangan kita orang dewasa di gereja juga selalu menuturkan kepada anak-anaknya hal materi itu lebih penting daripada kehidupan dengan sesama. Salomo tidak meminta itu, bahkan nyawa musuhnya atau kemenangan dia tidak minta. Itulah yang mengharukan ketika kita melihat Tuhan memuji akan Salomo terhadap keinginannya ini. Respon Tuhan adalah Salomo tidak meminta itu. Dia bahkan Tuhan memberikan kepada dia hati yang paham betul. Bukan hanya apa yang diminta Salomo, lebih yang diminta Salomo yaitu penuh hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Saudara tahu hati yang penuh hikmat dan pengertian? Hikmat atau wisdom atau sophia di dalam bahasa aslinya itu bukan menunjukkan kepandaian di dalam sekolah sampai S3 bukan. Tetapi hikmat itu adalah bagaimana dia berjalan di dalam terang Kristus. Dan dia paham bahwa ini memuliakan Tuhan sekalipun sulit. Dan dia tahu bagaimana melakukan solusi di dalam kehidupannya dengan hikmat Tuhan. Dengan menyenangkan Tuhan. Kemudian kita lihat bahkan Tuhan menambahkan kepada dia apa yang Salomo tidak minta. Nah ini ya, kekayaan, kemuliaan. Tuhan menambahkan itu, bahkan juga next Tuhan juga mengatakan umur panjang. Oh tidak kelihatan ya, umur panjang. Ya. Saudara dikasih Tuhan jelas dikatakan dalam teks ini dia menambahkan apa yang tidak diminta Salomo. Kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang kalau dia taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan sesuatu yang luar biasa. Jangan terlalu banyak berpikir tentang apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan memberi lebih daripada doa kita jikalau keinginan kita adalah mengikuti kehendak Tuhan dan mau menjadi saksi di tengah-tengah situasi kita. Saudara, mari kita berjalan tahun 2022 dengan komitmen iman yang lebih tajam lagi. Yang lebih dalam lagi, yang lebih berani lagi. Jangan seperti kanak-kanak ya. Aduh Tuhan kok gak untung. Aduh Tuhan kok saya ngalamin seperti ini. Apakah Engkau sayang kepadaku? Jangan pernah ngomong seperti itu lagi. Dalam hidup kita harus beranjak dewasa. Tidak lagi curiga apa yang terjadi atas hidup kita. Kalau kita sudah hati-hati berjalan di dalam jalan Tuhan. Sekalipun sulit. Saya juga alami sekalipun sulit. Tuhan pasti hadir bahkan di tengah kesulitan itu. Saudara dan saya akan menang. Disitulah kita melihat firman Tuhan. Ya dan amin. Ada sebuah kesaksian yang saya baca memang ya. Ada seorang ibu yang dia penghasilannya cuman karena dengan menjual tempe. Bukan cuman ya, karena berjualan tempe juga usaha yang bisa berhasil baik ya. Tentu dia berjualan tempe setiap hari. Dia seorang anak Tuhan. Sekali waktu dia tanpa sadar di tempenya itu setengah matang ya, mau dibawa ke pasar ya. Ketika dia mau dibawa ke pasar, dia bilang, waduh masih belum jadi tempenya. Kemudian dia berdoa, Tuhan turunkanlah mukjizatmu. Pasti ini bukan orang GKI ya. Tuhan turunkanlah mukjizatmu bahwa tempe ini tiba-tiba matang. Dia masih tinggal 30 menit lagi saya ke pasar. 15 menit dia buka. Loh,
belum matang, doanya belum terjawab. Tuhan, bagaimana ini tempe ini harus matang? Masih ada 10 menit lagi, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, harus matang Tuhan. Kemudian dia buka, masih belum matang akan tempenya. Akhirnya dia ke pasar. Mungkin Tuhan akan berbuat mukjizat ketika ada di pasar, ya toh? Ketika di pasar dia berjualan, Tuhan saya percaya, saya buka, pasti tempenya sudah matang. Ternyata setelah dia buka, belum matang tempenya. Saudara dikasih Tuhan, dia berdoa dengan keras lagi, mukjizatmu pasti terjadi. Ini orang kalau salah konsep ya begini nih ya. Mukjizatmu pasti terjadi, tempe ini pasti matang. Ternyata belum matang juga. Saudara, akhirnya dia lemes. Doa saya gak dijawab Tuhan tidak sayang saya. Dari dikasih Tuhan, di tengah-tengah dia menutup akan semuanya dan dia kecewa kepada Tuhan. Udah mau dibawa pulang tempenya. Kemudian ada seorang ibu-ibu, aduh saya susah sekali cari tempe setengah matang. Kaget ya, apa ibu? Saya mau cari tempe setengah matang tapi sudah keliling pasar ini gak ada yang jual. Kaget setengah mati saudara. Kenapa ibu cari tempe setengah matang? Karena saya mau kirim ke anak saya di luar negeri. Wah saudara, hari itu tempenya habis terjual dengan 1 orang saja pelanggan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tahun 2002 dari analogi cerita ini, apakah ini cerita benar atau tidak? Karena saya membaca di dalam web ya. Jadi mungkin ya tidak, tapi itu kesaksian katanya ya. Saudara saya, tapi ini bisa menjadi gambaran anak-anak Tuhan yang suka memaksa-maksa Tuhan harus bertindak A, bertindak B. Ini baru mukjizat. Padahal kalau saudara berserah dan saya berserah kepada Tuhan, Tuhan yang atur semua kehidupan ini, amin. Tuhan atur. Kita tidak perlu mengklaim Tuhan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu kepada kita, mati pun dia mau untuk kita. Oleh karena itu marilah berjalan di dalam jalan terang Tuhan, apapun yang terjadi, cuan tetap. Kalau komitmen itu keras di dalam hidup kita, maka saudara menyenangkan Tuhan. Perhatikanlah respon Tuhan kepada Salomo. Engkau tidak meminta seperti orang lain umur panjang, kekayaan, kemenangan. Cuman meminta hati yang bijaksana. Bagaimana Tuhan tidak memuji? Aku akan memberikan kepadamu hati yang bijaksana, yang paham, yang penuh pengertian. Bukan hanya itu, Salomo diberikan akhirnya juga kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Saudara jangan khawatir, tahun 2022 sesulit apapun. Amin. Kalau kita mau berjalan dengan tangan Tuhan, kalau kita recheck hidup kita, apa motivasi kita, apa keinginan kita, apa konsep kita di dalam bekerja, melayani, berumah tangga, ataupun berbisnis dan semuanya. Kalau kita cek itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, maka saudara dan saya bisa menyenangkan Tuhan dan kita terus berjalan dalam terang Tuhan. Bahkan kalau saya ingin, kita menutup dengan kata, kalaupun harus mati, mati di dalam Tuhan. Jadi di dalam kesaksian yang baik. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita bersama di tahun yang baru. Mari kita song-song, kita tidak putus asa. Tetapi kita punya meresponi akan terang Tuhan dalam tiap langkah. Tiap langkah. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa
tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih karena di penghujung tahun ini, Engkau masih berkenan untuk mengingatkan kami hidup di dalam terang Kristus. Biarlah firman yang kami gumuli ini menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu dan hamba-Mu untuk setia kepada iman dan tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami.
Berkati akan anak-anakmu, jemaatmu, supaya terus di dalam tahun 2022 ini terus semangat di dalam melayani, di dalam melakukan akan kesaksian dimanapun berada, melalui profesi, melalui rumah tangga, melalui kehidupan masing-masing. Kami berdoa dan menyerahkan untuk anak-anakmu di penghujung tahun ini yang mengalami kesedihan karena kehilangan anggota keluarga. Tuhan juga yang mau menghibur, menguatkan. Di penghujung tahun ini juga mempunyai kesedihan karena persoalan ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Rencana-rencana yang mengalami kegagalan. Tuhan juga yang mau menguatkan, yang mau menghibur. Supaya di tengah-tengah situasi apapun anak-anakmu terus berharap, percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dan Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Mereka yang juga sedang mengalami atau sakit sehingga baik di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga memberikan kesembuhan yang sempurna. Bahkan Tuhan di dalam proses sakit kesembuhan itu, anak-anakmu mengalami jamahan kasih Tuhan, mengalami kehidupan yang indah untuk berserah. Dan apa artinya berserah kepada kehendak-Mu Tuhan? Kami percaya pada waktunya Tuhan juga mereka akan mengalami kesembuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, Tuhan yang memberkati di dalam setiap situasi dan keadaan. Kami berdoa untuk setiap aktivitas. Kami bersyukur juga untuk apa yang sudah dilakukan di tahun 2021. Sesuai dengan apa yang dicanangkan di dalam visi menjadi sahabat Allah. Tahun 2021 menjadi keluarga yang peduli dan berdampak. Biarlah juga anak-anakmu sekarang boleh mengevaluasi apakah kehidupan keluarga sudah benar-benar peduli dan berdampak. Menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Tahun 2022 melangkah lagi kepada menjadi sahabat Allah yang peduli dan berdampak bagi lingkungan sekelilingnya. Tuhan tolonglah. Kalau ini merupakan satu visi, sesuatu yang sama-sama digumuli, baik oleh pemimpin gereja ini maupun jemaat Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong supaya terus berjalan di dalam terang Kristus. Sehingga segereja ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di mana jemaat-jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh dan boleh terus peduli menjadi sahabat Allah bagi sesamanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Situasi-situasi yang harus dialami juga. Kami berdoa Tuhan di mana varian baru COVID-19, Omikron itu sudah mulai terjadi, bahkan sudah puluhan. Pada minggu ini sudah sampai 47 orang. Tuhan kami berdoa supaya pemerintah pusat daerah boleh sungguh-sungguh menangani atau antisipasi terhadap penyebarannya. Sehingga juga boleh terjadi hal yang meminimalkan akan situasi penyebaran. Kami juga sebagai anak-anak-Mu gereja Tuhan ikut menyuarakan untuk prokes. Hingga kami juga menjaga itu semua dengan baik. Sehingga gereja boleh dan jemaat boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah. Membantu masyarakat senantiasa untuk taat akan kesehatan. Kami menyerahkan untuk hal ini ke dalam tangan Tuhan juga. Di dalam menangani bencana-bencana yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa dan menyerahkan sekali lagi. Berikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami pusat dan daerah. Di dalam menangani situasi-situasi yang terjadi daripada bangsa dan masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, masih banyak yang kami ingin mohonkan kepadamu. Tapi kami percaya kami lanjutkan di dalam doa syafaat kami. Supaya kami terus berdekat, terus bergantung melalui doa syafaat. Dan terus juga merindukan bahwa pekerjaan Allah terus terjadi di mana-mana. Baik terhadap diri kami, keluarga kami, gereja kami, masyarakat kami. Kami terus percaya bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu jikalau kami boleh senantiasa taat dan
rindu berdoa syafaat untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2021 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening Gereja BCA Cabang Diponegoro dengan nomor rekening 25836920111 atas nama GKI Gayung Sari. Jemaat dapat melihat keterangan selanjutnya di slide berikut ini. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita dengan menaikkan pujian Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bawa persembahan yang telah kita berikan ini kepada Tuhan dengan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Inilah rasa syukur kami ya Tuhan. Kami memberikan persembahan ini kepada gereja kami. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini merupakan bentuk sukacita dan syukur kami kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Terang Kristus telah menuntun perjalanan kehidupan kita di tahun 2021. Juga akan menolong dan menerangi kita dalam perjalanan di tahun baru, tahun 2022. Nantikanlah terang itu, karena terang itu yang akan melindungi, menyertai, dan memberikan hikmat kepada kita dalam menghadapi perjalanan di tahun 2022. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri akan ibadah ini. Song-songlah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Atas nama Majelis Jemaat GKI Gayung Sari mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2022 dengan penuh harapan dan sukacita di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.